Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini masih memberikan kepada kita nikmatnya, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat membaca Yasin di rumah saudara kita, yaitu Bapak Rengki sekeluarga. Mudah-mudahan Yasin yang kita bacakan tadi disampaikan Allah sesuai niat kita masing-masing. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita ucapkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan bersolawat kepada Rasulullah, apalagi ini di malam Jumat, di hari Jumat, merupakan sinyal penyambung diri kita supaya kita dikenal oleh Nabi kita. Maka semakin banyak solawat kita, maka makin mudah kita mendapat syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin. Amin. Baiklah, di sini saya menyampaikan sedikit tausiah agama, lebih kurang 10 menit, selebihnya nanti sambil makan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, saya persilahkan. Dan untuk pembahasan kita pada malam ini, kita bahaslah dulu seputar kehidupan kita sehari-hari, yakni rukun sholat ya, rukun sholat. Kemarin kita tafsir Yasin, tapi karena ini nampaknya lebih penting, ini saja dulu kita buat malam ini. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya rukun sholat itu ada 13. Insya Allah nanti untuk kedepannya juga kita bahas satu persatu. Dan malam ini kita bahas yang pertama, yaitu niat ya. Jadi kalau ada nanti yang mau kita diskusikan, silahkan. Mudah-mudahan ini mengulang kaji. Bagi yang belum kita tahu, jadi bertambah ilmu kita. Dan semakin sering kaji diulang-ulang, maka makin masuk ilmunya ke dalam hati kita. Jadi yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Sebelum Ustadz jelaskan niat ini, jadi di dalam sholat itu bapak-bapak sekalian, ada namanya rukun, ada namanya sunnah, ataupun abaat, ataupun hayat namanya. Jadi rukun ini tidak bisa dipisah Pak ya. Kalau sunnah enggak kita kerjakan, tetap sah sholat kita. Hayat pun tidak kita kerjakan, tetap sah sholat kita. Tapi kalau rukun tidak kita kerjakan, maka sholat kita otomatis tidak sah Pak ya. Itu bedanya ya, rukun dengan sunnah. Ibarat rumah ini Pak, yang jadi rukun di sini mungkin tiangnya, pondasinya, atapnya. Kalau lemari, kulkas tidak ada, nggak apa-apa. Itu kan aksesoris namanya ya Pak ya, bukan kebutuhan. Begitulah dia rukun sholat itu. Umpamanya Bapak tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, itu nggak apa-apa, sah sholatnya. Cuma nanti tidak mendapat pahala sunnah. Tapi kalau Bapak misalkan ruku cepat-cepat, tidak ada tomak ninahnya, nggak ada jedanya sedikit pun, itu tidak sah sholatnya, tidak sah rukutnya. Inilah pentingnya kita bahas rukun ini. Jadi rukun yang pertama sholat itu adalah niat. Niat Pak ya. Niat itu tempatnya di hati. Di hati. Makanya sholat itu nanti ada pekerjaan hati, ada pekerjaan anggota tubuh, ada pekerjaan mulut. Pekerjaan mulut apa Pak Ustadz? Membaca bacaannya. Pekerjaan hati apa Pak Ustadz? Khusyuk dan niat tadi. Pekerjaan tubuh apa Pak Ustadz? Itulah mulai berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Jadi itulah nanti ada 3 yang ikut bekerja, berbuat saat kita sholat. Hati, anggota badan, kemudian apa tadi? Lidah. Jadi rukun yang pertama ini tempatnya Pak di hati ya. Di hati, niat. Karena ini ibadah, harus kita bedakan dengan pekerjaan kita biasa. Pamannya Bapak berniat ke Segati, saya nanti niat ke Segati beli beras, itu disebut niat. Tapi berniat di dalam sholat berbeda lagi nanti peletakannya Pak. Pamannya kalau kita niatkan malam ini, saya nanti habis pulang wirid pergi ke Segati beli beras. Andai pun kita pergi jam 10, tidak masalah. Tapi kalau sholat Pak, namanya sholat subuh,
kita niatkan sekarang, tidak sah. Jadi harus kita dudukkan Pak, niat di dalam sholat dengan niat di luar sholat. Pokoknya Bapak mau tidur nih, sholli fardhu subuhi rakaataini lillahi ta'ala, Bapak niat gitu, tidak sah nanti sholat subuh. Kalau enggak diulangi lagi niatnya. Jadi niat itu apa Bapak Ibu? Niat itu dibuat ulama fikih penafsirannya atau pengertiannya, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu sambil memperbuatnya. Itu Pak ya, kalau dalam sholat menyengaja sesuatu sambil memperbuatnya. Pamannya nih, aku niat mengangkat aqua, langsung saya angkat. Ini bedanya di dalam sholat Pak. Aku niat mengangkat aqua, tapi tidak saya angkat. Ini enggak niat namanya. Kalau di dalam sholat harus niat langsung. Itu Pak bedanya. Jadi kapan kita berniat itu Pak? Berniat itu letaknya, ini kadang-kadang Pak banyak orang tak paham ya. Berniat itu waktunya kalau dalam sholat, mulai dari kita ucap takbiratul ihram sampai habis, mulai alif sampai ro. Allahu Akbar, kan alif itu pertama ya kan, Allahu Akbar. Kapan kita berniat? Mulai dari a itulah sampai bar, ro, huruf ro. Disitulah diletakkan niat itu. Boleh sebentar, boleh sampai habis Allahu Akbarnya. Yang penting nanti terletak niat itu di antara alif sampai ro. Paham sampai sini Pak? Jadi tidak sah niat kalau dia usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, tidak ada niatnya di hatinya, tapi dia baca usolli. Bedakan Pak ya, baca usolli itu di mulut, sedangkan niat tadi letaknya di hati. Jadi Pak Ustadz, usolli itu bukan niat. Bukan niat. Usolli itu lafaz niat. Usolli yang kita ucapkan itulah diniatkan di hati nanti. Kenapa kita Pak Ustadz berusolli? Untuk nanti mengingatkan hati supaya jangan lalai. Itu guna usolli itu Pak. Paham sampai sini Pak? Kalau usollinya nggak dibaca? Usollinya tidak dibaca tak masalah, asalkan berniat di hati. Tapi dibacanya usolli tidak berniat di hati jadi masalah. Paham Pak? Ini kadang kan kita berusolli, usolli fardhu subuhi katanya. Tapi di saat Allah Akbar kosong hatinya. Pikirannya ngelantur. Paham Pak sampai sini ya? Susah tuh Ustaz. Iya. Karena barengan kan Allahu Akbar itu sambil niat, sambil baca Allahu Akbar sambil niat ya. Jadi gini Pak ya, usolli dilafazkan hukumnya sunnah, tapi diniatkan di hati hukumnya wajib. Jadi rukun sholat dia. Jadi kalau ada orang tidak berusolli tidak masalah. Allahu Akbar berarti udah mantap hatinya. Orang-orang tua kita tetap berusolli ya, usolli fardhu. Itu untuk mengingatkan dia nanti saat takbir supaya jangan lupa usolli itu. Ini dulu yang pertama Pak. Bedakan niat dengan lafaz niat. Kemudian apa yang kita niatkan di antara alif sampai ro tadi, takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar tadi, itulah lafaz niat tadi. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam kalau berjamaah menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Banyak kali yang diniatkan Pak Ustadz. Yang wajib yang mana saja? Yang wajib diniat itu Pak 3 ya. Anda yang 3 ini tidak kita kerjakan, tidak sah niatnya. Tidak sah niat, tidak sah sholat. Yang pertama Pak, yang wajib diniat itu namanya qasad. Apa itu Pak Ustadz qasad? Harus ada sengajanya. Bahasa kita sengaja. Sengaja. Yang kedua harus ada ta'arud. Apa itu Pak Ustadz ta'arud? Jelaskan sholatnya itu wajib apa sunnah. Kan sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah kan begitu. Sebutkan wajib atau fardu. Yang ketiga yang wajib di dalam niat itu Pak namanya ta'yin. Apa itu Pak Ustadz ta'yin? Sebutkan nama sholatnya. Karena sholat apa yang dikerjakan kan? Jangan-jangan sholat tahajud, jangan-jangan sholat zuhur, jangan-jangan sholat maghrib. Jadi yang 3 ini harus ada. Saya ulang, qasad artinya tadi sengaja. Kemudian ta'arud artinya sebutkan fardu atau sunnah yang kita kerjakan. Yang ketiga ta'yin, jelaskan sholat apa. Itulah yang wajib di dalam Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya gimana Pak Ustadz? Gini bahasa Indonesianya. Pokoknya sholat subuh.
usolli fardhu subuhi rakaataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maka yang wajib di hati kita, sengaja aku sholat fardu subuh. Itu wajib itu Pak. 2 rakaat mengikut imam menghadap kiblat itu sunnah. Anda tidak terniatkan itu tidak sah sholat kita. Tapi kalau terniatkan bagus. Makin sering kita berniat, makin mudah berniat itu. Makin sering kita praktekkan. Contoh, coba Bapak tengok pasar Segati. Langsung nampak pasar Segati. Begitulah niat itu. Jadi tidak payah. Allahu Akbar. Usolli tadi udah langsung masuk ke hati kita. Allahu Akbar. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu cepat itu. Otomatis itu. Itulah yang wajib diniat. Pokoknya Pak, yang wajib diniat itu yang 3 tadi. Ada sengajanya, kemudian sebutkan sholat fardunya, kemudian sebutkan sholat apa yang dikerjakan. Kalau tidak ada ini, tidak sah niat. Tidak sah niat, tidak sah sholat. Ini saja Pak kajian kita. Paham kira-kira nih Pak? Jadi saya praktekkan sekali lagi. Ini yang paling singkat ya. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Udah sah itu. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Harus disebutkan sengajanya, kemudian disebutkan fardunya, kemudian disebutkan zuhurnya. Kalau disebutkan gini aja, sengaja aku sholat zuhur, itu belum ta'arud dia, karena nggak disebutkan fardunya. Jangan-jangan dia mengkodok, jangan-jangan dia apa kan? Paham Pak ya sampai sini ya. Jadi kalau mau dibuat semuanya makmuman 4 rakaat lebih utama. Ini tadi kita membahas yang rukun-rukun saja. Itulah rukun sholat. Yang pertama niat. Syaratnya tadi letaknya tadi di hati. Di mana kita meletakkan niat, mulai kita mengucap takbir sampai huruf ro yang terakhir di antaranya itulah. Kemudian yang wajib diniatkan di dalam sholat itu ada 3. Ada sengajanya, kemudian sebutkan fardunya. Kalau sholat sunnah sebutkan sunnahnya, kemudian sebutkan nama sholatnya. Demikian. Kalau ada nanti diskusi sambil makan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi